Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Pemasaran PT Temposcan tahun 2024. Proposal penelitian ini merupakan bagian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Metodologi Penelitian kelas AK 602. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yuyun Yunita dengan NIM 2403010200721. Izin Bapak, saya presentasi sendiri karena teman-teman saya berhalangan. Kita akan mulai dengan latar belakang penelitian. PT Temposcan Pacific Tbk adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia yang berfokus pada bidang farmasi dan produk konsumen. Pada tahun 2024, perusahaan ini menghadapi beberapa tantangan signifikan, termasuk perubahan perilaku konsumen, kemajuan teknologi digital, dan regulasi baru di sektor kesehatan. Nah, untuk menjaga daya saing dan meningkatkan penjualan, PT Temposcan membutuhkan strategi pemasaran yang efektif. Hal ini krusial untuk mempertahankan pangsa pasar dan membangun loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk menganalisis strategi pemasaran yang sudah ada, kinerja pemasaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif semua aspek tersebut dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi PT Temposcan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian, rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 4 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana strategi bauran pemasaran PT Temposcan pada tahun 2024 yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang kedua, bagaimana persepsi konsumen terhadap produk dan merek PT Temposcan di tahun 2024. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis SWOT dalam strategi pemasaran PT Temposcan pada tahun 2024. Dan yang keempat, bagaimana dampak strategi pemasaran PT Temposcan terhadap kinerja penjualan dan pangsa pasar pada tahun 2024. Kemudian, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi bauran pemasaran yang diterapkan oleh PT Temposcan pada tahun 2024. Selanjutnya, kami ingin mengidentifikasi bagaimana persepsi konsumen terhadap produk dan merek PT Temposcan pada tahun 2024. Tujuan yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui analisis SWOT. Yang terakhir, kami bertujuan untuk menganalisis dampak strategi pemasaran PT Temposcan terhadap kinerja penjualan dan pangsa pasar pada tahun 2024. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat penting bagi PT Temposcan. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas strategi pemasaran yang telah dijalankan, membantu mengidentifikasi area perbaikan, dan memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan pemasaran di masa mendatang. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan analisis strategi pemasaran di industri farmasi dan produk konsumen. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berfokus pada analisis pemasaran perusahaan sejenis atau dengan pendekatan yang berbeda. Kemudian, tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka, kami akan membahas kerangka teori yang menjadi landasan penelitian ini. Yang pertama, konsep pemasaran menurut Kotler dan Armstrong. Pemasaran adalah proses di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk yang bernilai. Konsep inti pemasaran mencakup kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Selain itu, ada juga penawaran pasar, nilai dan kepuasan, pertukaran dan hubungan, serta pasar itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke bauran pemasaran atau yang dikenal dengan 4P. Nah, ini adalah alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai respon di pasar target, sebagaimana dijelaskan oleh Kotler dan Armstrong tahun 2021. 4 elemen tersebut meliputi produk yang mencakup variasi, kualitas, dan fitur produk.
Kemudian harga, yang meliputi daftar harga, diskon, dan syarat pembayaran. Tempat atau distribusi, yang merujuk pada saluran distribusi dan lokasi. Dan yang terakhir promosi, yang mencakup iklan, penjualan pribadi, dan promosi penjualan. Aspek penting lainnya adalah perilaku konsumen, yaitu studi tentang bagaimana individu atau kelompok memilih dan menggunakan produk untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Schiffman dan Wiesenblit tahun 2019, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini meliputi aspek budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Selain itu, kami juga menggunakan analisis SWOT, yang merupakan alat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis. Seperti yang dijelaskan oleh Pierce and Robinson tahun 2015, kekuatan adalah karakteristik positif perusahaan, kelemahan adalah karakteristik negatif perusahaan, sedangkan peluang adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan dan ancaman adalah faktor eksternal yang dapat merugikan. Yang terakhir dalam kerangka teori adalah kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran mengacu pada efektivitas kegiatan pemasaran dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan-tujuan ini dapat berupa peningkatan penjualan, pangsa pasar, profitabilitas, kepuasan pelanggan, dan loyalitas merek. Nah, kami juga merujuk pada beberapa studi terdahulu untuk memperkuat penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian oleh Yuliani S. dan Nugroho D. tahun 2022 tentang analisis SWOT terhadap strategi pemasaran produk farmasi di masa pandemi COVID-19, yang menemukan bahwa strategi pemasaran adaptif memberikan keunggulan kompetitif. Kemudian, penelitian oleh Andriani R. tahun 2021 mengenai analisis strategi bauran pemasaran 4P pada produk kosmetik Wardah menunjukkan bahwa elemen bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan studi oleh Firmansyah A. tahun 2020 tentang pengaruh bauran pemasaran terhadap loyalitas konsumen pada produk makanan ringan menyatakan bahwa bauran pemasaran yang konsisten dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Nah, baik, berdasarkan kerangka pemikiran yang telah kami susun, kami mengajukan beberapa hipotesis. Yang pertama, kualitas produk PT Temposcan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi konsumen. Yang kedua, kebijakan harga PT Temposcan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, efektivitas saluran distribusi PT Temposcan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penjualan. Yang keempat, intensitas promosi PT Temposcan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan. Yang kelima, peningkatan awareness merek. Yang kelima, persepsi konsumen terhadap merek PT Temposcan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, penerapan strategi bauran pemasaran yang efektif oleh PT Temposcan akan berdampak positif pada peningkatan penjualan dan pangsa pasar. Oke, baik, sekarang kita beralih ke bagian metode penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang strategi pemasaran dan persepsi konsumen. Sementara itu, data kuantitatif akan kami gunakan untuk mendukung analisis kinerja penjualan dan pangsa pasar. Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan dua jenis sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer akan kami peroleh melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen pemasaran PT Temposcan, seperti marketing manager, brand manager, atau sales manager, untuk mendapatkan informasi tentang strategi pemasaran, tantangan, dan peluang. Selain itu, kami juga akan menyebarkan kuesioner atau survei kepada sampel konsumen PT Temposcan untuk mengukur persepsi mereka terhadap produk, harga, distribusi, promosi, dan loyalitas merek. Kemudian yang kedua, data sekunder. Untuk data sekunder, kami akan mengumpulkan laporan tahunan PT Temposcan
data penjualan dan pangsa pasar, publikasi internal perusahaan terkait kebijakan pemasaran, serta jurnal ilmiah, buku, artikel, dan berita yang relevan dengan industri farmasi, produk konsumen, dan teori pemasaran. Kemudian, teknik pengumpulan data kami meliputi 3 metode utama. Yang pertama, survei, menggunakan kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur persepsi dan sikap konsumen. Kuesioner ini akan disebarkan secara daring atau luring kepada responden yang memenuhi kriteria. Yang kedua, wawancara. Kami akan menggunakan pedoman wawancara terstruktur untuk memastikan semua aspek relevan tercakup. Wawancara akan kami rekam dengan izin dan ditranskrip oleh analisis. Yang ketiga, dokumentasi, di mana kami akan mengumpulkan data dari laporan keuangan, laporan tahunan, data penjualan, materi promosi, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Baik, untuk teknik analisis data, kami akan menerapkan analisis deskriptif kualitatif pada data hasil wawancara dan dokumentasi. Melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, teknik analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dari wawancara. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Sederhana akan digunakan untuk data kuesioner menggunakan statistik deskriptif seperti median, modus, frekuensi, dan persentase untuk menggambarkan profil responden dan persepsi konsumen. Jika data memungkinkan, analisis inferensial sederhana seperti uji korelasi atau regresi sederhana dapat dipertimbangkan. Yang terakhir, analisis SWOT akan mengintegrasi data primer dan sekunder untuk melakukan analisis SWOT secara komprehensif, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang relevan dengan pemasaran PT Tempo Scan. Hasil analisis ini akan menjadi dasar perumusan rekomendasi. Selanjutnya, daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, termasuk karya-karya dari Andriani, Firmansyah, Kotler dan Armstrong, Pierce dan Robinson, serta beberapa penulis lainnya yang relevan dengan bidang pemasaran dan industri farmasi. Baik, demikian presentasi proposal penelitian kami mengenai analisis pemasaran PT Tempo Scan tahun 2024. Kami harap proposal ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang, tujuan, metode, dan kerangka teori yang akan kami gunakan dalam penelitian ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.